Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 99, Sang Master Muda. Sekarang, Luo Xiu bukan lagi seorang pemula. Dia sudah memiliki pemahaman umum tentang dunia kultivasi seni bela diri. 4 perkumpulan terbesar memiliki status yang luar biasa. Serikat Berburu merupakan yang terkuat dari keempat perkumpulan. Dapat dikatakan bahwa Serikat Berburu memegang posisi kunci. Negara bagian Tanah Langit hanyalah sebuah negara kecil di dunia ini. Ada pasukan tak terhingga yang lebih kuat daripada negara bagian Tanah Langit. Sejauh yang diketahui Luo Xiu, pasukan terkuat di negara bagian Tanah Langit adalah keluarga kerajaannya yang dijaga oleh penguasa bela diri. Seorang penguasa bela diri bisa dibilang tak terkalahkan di negara bagian Tanah Langit dan berdiri di puncaknya. Namun, hal tersebut tidak penting di dunia yang luas ini. Serikat Berburu memiliki cabang di seluruh dunia dan kekuatannya dapat dibayangkan. Di negara bagian Tanah Langit, persyaratan bagi Serikat Berburu untuk merekrut anggota berbakat sangat ketat. Meskipun Serikat Berburu tidak memberikan perlindungan apapun kepada anggota berbakat, selama memiliki bakat dan kemampuan yang cukup, anggota berbakat dapat memperoleh manfaat tak terhingga dari serikat, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan adalah kunci atas segalanya. Merupakan hal tak biasa bagi seorang pria berusia 15 tahun di negara bagian Tanah Langit untuk mencapai level ke-8 tingkatan bawaan. Gadis di belakang Yuanan adalah Ling Jiajia yang berusia 15 tahun. Dia juga merupakan anggota berbakat yang direkrut oleh cabang Serikat Berburu di Kabupaten Laut Gemuruh. Ada 13 kabupaten di negara bagian Tanah Langit. Hanya satu anggota berbakat dari setiap daerah yang dipilih oleh anggota serikat. Jia dihargai oleh Yuanan, sehingga dia tentu saja memiliki bakat yang luar biasa. Dia berada di level ke-7 tingkatan bawaan pada usia 15 tahun. Selain itu, semua seni bela diri yang dia latih berada di peringkat ke-7. Jia tidak yakin ketika mendengar bahwa dia tidak sebaik Luo Xiu dari Yuanan. Dia merasa bangga karena tidak kalah dari orang lain, dan tidak ada teman sebayanya yang bisa menandinginya sejak kecil. Jia yang mengenakan gaun biru tampak sedikit mengernyit. Meskipun tidak yakin, dia tidak membantah saat ini. Benar saja, Yuanan juga mendapati bahwa Jia tidak yakin dengan ucapannya. Alasan Yuanan mengatakan bahwa Jia kalah dari Luo Xiu bukan hanya karena basis kultivasi Luo Xiu berada satu level lebih tinggi dari Jia. Bukan merupakan rahasia umum bahwa ketika Luo Xiu berada di level ke-6 tingkatan bawaan, dia bisa membunuh seorang Grandmaster bela diri tertinggi dan seorang kultivator yang berada setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi dalam sekejap. Beberapa bukti bahkan menunjukkan bahwa dia telah membunuh Xiang Chen yang merupakan seorang orang suci bela diri. Meskipun Jia memiliki bakat yang bagus, kekuatannya hanya setara dengan Grandmaster bela diri tertinggi. Hal terpenting adalah, bahkan di usia yang begitu muda, Luo Xiu penuh dengan niat membunuh. Jelas bahwa dia telah bertarung untuk waktu yang lama, sehingga dia pasti memiliki banyak pengalaman dan metode dalam bertarung. Yuanan memverifikasi basis dan kekuatan basis kultivasi Luo Xiu secara pribadi dan mempromosikannya menjadi anggota berbakat peringkat kuning tinggi. Berdasarkan manfaat keanggotaannya saat ini, Luo Xiu dapat mempelajari 3 seni bela diri peringkat ke-7. Yuanan memberinya daftar puluhan seni bela diri peringkat ke-7, yang mencakup teknik kultivasi, seni bela diri, dan keterampilan gerakan. Seni bela diri peringkat ke-7 sudah cukup untuk menjadi warisan inti dari pasukan besar di negara bagian Tanah Langit, tetapi ada begitu seni bela diri peringkat ke-7 di Serikat Berburu. Kelimpahan sumber dayanya membuat Luo Xiu terkagum-kagum. Teknik kultivasi peringkat ke-7 tidak terlalu berguna bagi Luo Xiu. Dalam hal seni bela diri dan keterampilan gerakan, dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Setelah memilih dengan cermat, Luo Xiu memilih seni bela diri yang disebut ilmu pedang api. Ilmu tersebut cocok untuk kultivator seni bela diri yang melakukan kultivasi energi vital api. Api maut kegelapan kebetulan memenuhi persyaratan tersebut dan lebih kuat daripada energi vital api biasa. Luo Xiu juga memilih keterampilan gerakan yang disebut kemampuan mengejar angin dan bulan. Gerakan ini jauh lebih indah daripada kemampuan gerakan 10 bayangan. Seorang kultivator seni bela diri bisa terbang di udara setelah menjadi orang suci bela diri. Keterampilan gerakan biasa tidak berguna bagi mereka, jadi mereka harus berlatih keterampilan gerakan di atas tingkatan pemurnian ilahi, yang juga dikenal sebagai gerakan terbang di udara, untuk meningkatkan kecepatan terbang mereka. Kemampuan mengejar angin dan bulan yang dipilih Luo Xiu dapat digunakan untuk terbang di udara setelah dia mencapai tingkatan pemurnian ilahi.
Yuanan tidak kaget ketika melihat Luo Xiu tidak memilih teknik kultivasi, karena Xiu pasti telah memperoleh sesuatu untuk berada di levelnya saat ini. Selain seni bela diri peringkat ke-7, Luo Xiu menerima 1000 batu vitalitas peringkat menengah setiap tahun sebagai manfaat keanggotaan peringkat kuning tinggi. 1000 batu vitalitas peringkat menengah tidak terlihat banyak, tetapi jika diubah menjadi batu vitalitas peringkat rendah, itu setara dengan 100.000 dan hampir sama dengan kekayaan seorang raja bela diri. Hanya anggota berbakat peringkat kuning tinggi yang berhak atas 1000 batu vitalitas peringkat menengah di antara semua anggota peringkat kuning. Anggota berbakat peringkat kuning rendah dan peringkat kuning menengah hanya bisa mendapatkan seni bela diri dan teknik kultivasi. Semakin tinggi peringkat anggota berbakat, semakin banyak perhatian yang akan mereka terima. Bagaimanapun, bahkan serikat berburu pun memiliki sumber daya yang terbatas. Alam rahasia gelap akan dibuka dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan akan ada pertarungan sengit saat hari itu tiba. Sebelum dibuka, akan ada kompetisi masuk. Semua pasukan dari 13 kabupaten akan mengirim orang-orang mereka untuk berpartisipasi saat itu. Ini adalah kedua kalinya Luo Xiu mendengar tentang alam rahasia gelap. Dia penasaran apa perbedaan antara itu dan alam rahasia iblis. Alam rahasia adalah ruang khusus yang ditinggalkan oleh para kultivator bela diri kuno yang menyembunyikan berbagai misteri. Ada 3 alam rahasia di negara bagian tanah langit, yaitu alam rahasia gelap, alam rahasia neraka, dan alam rahasia iblis. Alam rahasia gelap dipenuhi dengan aura yang sangat dingin. Banyak pusaka dari langit dan bumi, serta berbagai pusaka berharga yang berasal dari lingkungan spesial itu. Atribut apapun yang dimiliki energi vital kultivator seni bela diri, mereka bisa mendapatkan pengalaman dan manfaat yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia gelap. Satu-satunya prasyarat adalah mereka bisa bertahan di alam rahasia. Sangat banyak dan kompleks semua pasukan di negara bagian tanah langit. Kuota untuk memasuki alam rahasia juga terbatas, dan mereka harus bersaing satu sama lain. Hanya kultivator di bawah usia 30 dan di atas tingkatan bawaan yang diizinkan untuk masuk ke dalam alam rahasia. Bahkan seorang penguasa bela diri pun tidak dapat memasuki alam rahasia secara paksa jika tidak memenuhi persyaratan untuk masuk. Kompetisi untuk masuk ke alam rahasia akan diadakan lebih awal. Ada 10 kuota yang tersedia untuk total 13 kabupaten, yang berarti hanya mereka yang berada di peringkat 10 besar yang dapat memasuki alam rahasia gelap. Selain itu, 6 provinsi negara bagian tanah langit masing-masing memiliki 10 kuota. Begitu juga dengan keluarga kerajaan. Singkat kata, hanya ada 80 orang yang bisa memasuki alam rahasia gelap. Ada ratusan juta kultivator seni bela diri di seluruh negara bagian tanah langit. Setelah dipilih, 80 kandidat ini akan mewakili kultivator seni bela diri generasi muda terkuat di negara ini. Ajang tersebut akan menjadi kompetisi besar untuk para talenta. Di serikat berburu, Luo Xiu mendapat sebuah ruang rahasia untuk berkultivasi. Di ruang rahasia, Luo Xiu duduk bersila dan mengeluarkan batu vitalitas peringkat menengah dari cincin penyimpanannya, serta beberapa batu vitalitas peringkat tinggi yang diperolehnya dari peninggalan Jingyan. Ketika batu vitalitas itu ditumpuk bersama, batu-batu itu akan mengeluarkan cahaya dalam sekejap dan mengisi seluruh ruang rahasia dengan energi vitalitas yang padat antara langit dan bumi. Saat bernapas, Luo Xiu dapat merasakan basis kultivasinya yang meningkat secara bertahap. Luo Xiu mengeluarkan cakram formasi pengumpulan energi level ke-5 dan bermaksud untuk meningkatkan basis kultivasinya ke level ke-9 tingkatan bawaan dengan bantuan batu vitalitas ini. Dibandingkan dengan negara bagian tanah langit, Kabupaten Naga Awan dan Kabupaten Laut Gemuruh tidak ada apa-apanya. Sementara itu, negara bagian tanah langit juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia yang luas ini. Saat sedang berpikir, cakram dunia hidup dan mati di tingkatan lautan energi dari bidang eliksirnya mulai berputar. Luo Xiu yakin bahwa dia akan melakukan pencapaian di dunia yang lebih besar. Dia berpikir, sebelum itu, aku harus meningkatkan kekuatanku sendiri. Hanya ketika memiliki kekuatan penguasa bela diri, aku bisa mendapatkan pijakan di negara bagian tanah langit dan tidak perlu bergantung kepada siapapun. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu jelas bahwa meski memiliki potensi, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Sekarang dia bukanlah tandingan kultivator seni bela diri manapun yang berada di atau di atas level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Saat mengaktifkan teknik kultivasinya, energi vitalitas yang berjumlah besar dari langit dan bumi menyerbu ke dalam tubuhnya. Jejak energi vital hidup dan mati berkumpul di bidang eliksirnya. Cakram dunia hidup dan mati berputar semakin cepat dan semakin padat seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, diagram kedua dari hukum asal-usul muncul di benaknya dan membuka misteri hidup dan mati. Kini, nama Sura telah dikenal orang banyak di Kabupaten Laut Gemuruh. Namun, tidak peduli seberapa terkenalnya dia di dunia luar, Luo Xiu tidak pernah meninggalkan ruang rahasia selama 2 bulan. Waktu berlalu dengan tenang. Luo Xiu menyadari bahwa di jalur kultivasi seni bela diri, jika tidak bergerak maju, dia akan bergerak mundur.
Pada kondisi kultivasi ini, basis kultivasinya telah berkembang pesat dan energi vital hidup dan matinya tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Meng Yao berada dalam masalah di gerbang guntur. Dia sakit ketika berusia 15 tahun karena meridian apinya. Hal tersebut tidak hanya menurunkan basis kultivasinya, tetapi juga membahayakan nyawanya. Ayahnya, Fei Chen, telah mencoba segalanya untuk menemukan semua jenis pil dan pusaka atribut es untuk membantu Meng Yao menekan kekuatan api di tubuhnya dan mencegah kambuhnya meridian api. Di negara bagian Tanah Langit, ada sebuah provinsi yang bernama Provinsi Bukit Salju. Ada sekte bernama Sekte Gunung Surga yang memiliki teknik kultivasi inti, yaitu teknik jantung es, yang merupakan seni bela diri peringkat ke-8. Fei Chen pernah membawa Meng Yao ke Provinsi Bukit Salju dan berharap untuk meminta teknik jantung es untuk dipraktikkan oleh Meng Yao. Dengan demikian, Meng Yao bisa menggunakan kekuatan es untuk melawan kekuatan api di tubuhnya, dan meridian apinya mungkin bisa pulih setelah beberapa tahun. Namun, sebagai seni bela diri peringkat 8, teknik jantung es adalah warisan inti dari Sekte Gunung Surga, dan mereka tidak akan mengajarkannya kepada orang luar. Meski demikian, putra pemimpin sekte itu menyukai Meng Yao dan mengusulkan untuk menikahinya agar bisa mengajari Meng Yao teknik jantung es. Master muda Sekte Gunung Surga itu jelek dan memiliki reputasi buruk, sehingga Meng Yao menolaknya tanpa ragu. Dia lebih baik mati daripada menikahinya. Rencana tersebut gagal saat itu. Namun kini, karena perubahan mendadak di gerbang kebebasan, Fei Chen meninggal dan Meng Yao terpaksa pergi ke Kabupaten Laut Gemuruh untuk menjadi murid gerbang guntur. Setelah Master Muda Sekte Gunung Surga mendengar tentang hal ini, dia datang ke gerbang guntur untuk melamar. Saat Meng Yao berada di gerbang kebebasan, dia berada di bawah perlindungan ayahnya, Fei Chen, dan master ayahnya, King Yu. Akan tetapi, Meng Yao tidak memiliki kerabat di gerbang guntur. Meskipun Peng Cheng merawatnya dengan baik, dia hanyalah pelindung di gerbang guntur yang tidak memiliki banyak kekuasaan. Peng Cheng membujuk Meng Yao di kamarnya. Meng Yao, Sekte Gunung Surga berkembang dan semakin berkuasa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengendalikan satu provinsi dan gerbang guntur tidak dapat dibandingkan dengannya. Kamu akan memperoleh berbagai keuntungan jika menikahi master muda mereka. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Meng Yao menolak tanpa ragu-ragu dan merasa sedih. Jika ayahnya masih hidup, tidak peduli seberapa kuat Sekte Gunung Surga, ayahnya tidak akan pernah memaksanya untuk menikah jika dia menolak. Meskipun Peng Cheng adalah sahabat ayahnya dan memperlakukannya dengan baik, hubungan mereka tidaklah dekat. Peng Cheng dan para pemimpin senior gerbang guntur tidak memiliki alasan untuk menolak jika mereka dapat membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Surga dan tumbuh semakin kuat melalui pernikahan. Meng Yao, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Sejak kamu bergabung dengan gerbang guntur, aku tidak pernah membiarkanmu ditindas, bukan? Peng Cheng menghela napas dan melanjutkan, aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu tentang masalah ini. Pemimpin sekte telah menyetujui lamaran master muda Sekte Gunung Surga. Aku tidak akan menikah dengannya, ujar Meng Yao dengan tegas seperti biasanya. Meng Yao kembali memikirkan Luo Xiu. Dia bertanya-tanya apakah Luo Xiu masih akan bersamanya jika situasi tidak berubah begitu drastis. Namun, orang-orang tidak bisa memutuskan nasib mereka sendiri. Meng Yao juga tahu betul bahwa hubungannya dan Luo Xiu sulit untuk kembali seperti dulu.